Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Abdul Manan berusia 31 tahun, merupakan warga Leces, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Abdul adalah seorang karyawan di PDAM Kabupaten Probolinggo yang sekarang telah berubah nama menjadi Perumdam Tirta Argapura. Tapi dalam kasus ini kita tetap sebut saja karyawan PDAM. Nah, selama menjadi karyawan PDAM, Abdul bekerja di kantor induk di Desa Taman Sari yang kadang bertugas sebagai pengantar barang. Abdul dikenal sebagai pribadi yang baik, sedikit pendiam namun pekerja keras. Dia loyal dalam bekerja dan tidak pernah mengeluh. Selama menjadi karyawan PDAM, Abdul melakukan tugasnya dengan baik. Selain itu, Abdul juga memiliki hubungan yang baik dengan rekan-rekan kerjanya. Dia suka membantu dan gak neko-neko. Diketahui bahwa Abdul memiliki seorang kekasih bernama Ayu Putri berusia 30 tahun yang juga merupakan karyawan PDAM sama seperti Abdul. Hanya saja mereka bertugas di tempat yang berbeda, tetapi jarak kantor mereka cukup dekat. Ayu bekerja di bagian hubungan pelayanan sebagai kasir di Mal Pelayanan Publik di Dringu. Jadi saat Abdul mengantar barang ke Mal Pelayanan Publik, tak jarang dia akan bertemu dengan Ayu. Ayu memiliki paras yang cantik dan menarik. Ia dikenal baik dan mudah akrab dengan siapapun. Tak heran Ayu memiliki banyak teman karena sifatnya itu. Hal itu pula yang membuat Abdul jatuh cinta kepada wanita tersebut. Abdul suka kepada Ayu sejak pandangan pertama, yang akhirnya keduanya mulai dekat hingga menjalin hubungan asmara. Sekilas Ayu dan Abdul tampak cocok sebagai pasangan kekasih. Mereka terlihat romantis dan nyambung satu sama lain. Di tempat kerja pun keduanya selalu bekerja dengan baik dan tidak pernah bermasalah dengan siapapun. Hubungan asmara keduanya juga berjalan dengan baik. Ayu dan Abdul menjalin hubungan asmara yang serius dan harmonis. Tampak keduanya saling mencintai satu sama lain. Kemudian setelah beberapa waktu menjalin hubungan asmara, Abdul pun bertekad untuk melamar kekasihnya itu. Abdul menemui keluarga Ayu dan mengatakan maksud hatinya untuk membawa Ayu ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Saat itu Abdul sudah betul-betul yakin ingin menjadikan Ayu sebagai istrinya. Dia merasa hatinya sudah mantap kepada Ayu dan dia tidak ingin Ayu jatuh cinta ke pelukan pria lain. Jadi dia ingin segera melamar wanita itu. Ayu pun juga sudah memantapkan hatinya kepada Abdul. Dia mencintai pria itu dan menerima lamarannya. Akhirnya keduanya pun menikah yang dihadiri keluarga dan para kerabat. Kemudian setelah menikah, Abdul dan Ayu tinggal di sebuah rumah di Dusun Jawaan, Desa Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Abdul tentu saja sangat bahagia dengan pernikahannya itu. Dia bahagia karena akhirnya dia bisa hidup bersama dengan wanita impiannya. Akan tetapi setelah beberapa waktu menikah, Abdul dan Ayu belum dikaruniai keturunan. Namun meskipun begitu, hal tersebut tidak mengurangi keharmonisan rumah tangga mereka. Ayu dan Abdul tetap saling mencintai, selalu bersama dan terlihat romantis. Para tetangga juga mengatakan bahwa tidak pernah terdengar pertengkaran di antara suami istri itu. Mereka juga tidak pernah bermasalah dengan orang lain maupun tetangga sekitar. Meskipun belum memiliki buah hati, namun Ayu dan Abdul tetap menjalani aktivitas dan pekerjaan mereka dengan santai. Hampir setiap hari suami istri yang sama-sama bekerja di PDAM itu akan pergi bekerja namun berbeda kantor. Seperti yang aku bilang tadi bahwa Abdul bertugas sebagai pengantar barang di kantor induk di Desa Taman Sari, sedangkan Ayu bertugas sebagai kasir di bagian hubungan pelayanan di Mal Pelayanan Publik di Dringu. Jadi memang kalau di tempat kerja Ayu dan Abdul jarang sekali bertemu. Mereka hanya memiliki quality time atau waktu bersama saat berada di rumah seusai bekerja. Tetapi hal itu tampak tidak menjadi masalah karena pernikahan Ayu dan Abdul sejauh ini kelihatan baik-baik aja gitu loh. Perekonomian mereka juga terbilang cukup karena Ayu dan Abdul yang sama-sama bekerja memenuhi kebutuhan hidup mereka dan untuk menabung. Namun setelah beberapa waktu menjalin bahtera rumah tangga,
Lama-kelamaan Ayu sebagai istri sepertinya tidak tahan dengan ujian atau godaan di sekitarnya, di mana Ayu secara diam-diam mulai dekat dengan rekan kerjanya sendiri, yaitu seorang pria bernama Doni Lukmana berusia 30 tahun, warga Dusun Pacar, Desa Jangur, Kecamatan Sumber Asi, Kabupaten Probolinggo. Sedikit info, Doni ini juga merupakan karyawan PDAM meskipun belum karyawan tetap. Doni bertugas di tempat yang sama dengan Ayu, yaitu di kantor layanan Perumdam atau PDAM di Mal Pelayanan Publik di Dringu. Doni bertugas sebagai pembaca meter, jadi dia sering keluar kantor. Namun meskipun begitu, Ayu lebih sering bertemu dengan Doni karena mereka berada di kantor yang sama dibandingkan dengan Abdul sang suami yang bertugas di kantor yang berbeda. Ayu dan Doni yang sering bertemu itu lama-kelamaan mulai jatuh cinta satu sama lain. Seakan lupa kalau dirinya telah berstatus sebagai istri orang, Ayu merasa nyaman di dekat Doni sehingga ia membagi cintanya kepada rekan kerjanya itu. Doni juga sebenarnya tahu kalau Ayu sudah menikah dengan Abdul yang juga adalah rekan kerjanya. Tidak banyak informasi tentang latar belakang dari Doni ini guys. Tidak ada info apakah dia sudah menikah atau masih single. Namun yang jelas cinta buta antara Ayu dan Doni membuat keduanya lupa dan masa bodoh. Ayu seakan tidak peduli dengan perasaan sang suami karena dirinya yang mulai menghabiskan banyak waktu dengan Doni yang kini telah menjadi selingkuhannya. Bahkan hubungan gelap antara Ayu dan Doni terjalin dalam waktu yang cukup lama. Tidak disebutkan dengan pasti kapan Ayu dan Doni mulai berselingkuh, namun yang jelas selama beberapa waktu itu pun Ayu mengkhianati Abdul suaminya. Sementara itu diketahui bahwa Doni dan Abdul saling mengenal bahkan telah berteman sejak keduanya bekerja di PDAM. Meskipun bertugas di kantor yang berbeda, namun ketika Abdul akan mengantar barang di Mal Pelayanan Publik di Dringu, kadang Doni yang akan menerima barang tersebut. Kabak Teknik Perumdam Tirta Argapura mengungkapkan bahwa Abdul Manan dan Doni Lukmana sama-sama dikenal baik dan pendiam di tempat kerja. Namun keduanya memiliki etos kerja tinggi. Selama ini Abdul dan Doni tidak pernah terlibat masalah dan hubungan keduanya dari rekan kerja mulai menjadi teman. Bahkan Abdul dan Doni sering bersenda gurau dan ceria seperti tidak ada masalah apapun. Namun sayangnya Doni yang telah jatuh cinta kepada Ayu tidak peduli lagi dengan hubungan rekan kerja atau pertemanannya dengan Abdul. Doni benar-benar dibutakan oleh cinta terlarang antara dirinya dengan istri temannya itu. Selama beberapa waktu Abdul dipermainkan tanpa tahu hubungan gelap antara istri dan rekan kerjanya. Kemudian setelah jam kerja selesai, Ayu dan Doni akan menghabiskan waktu berdua. Bahkan mereka sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan penuh gairah. Sementara itu rekan-rekan kerja satu kantor lama-kelamaan mulai merasakan adanya hubungan spesial antara Ayu dan Doni karena keduanya kadang terlihat sangat dekat dan mesra di beberapa kesempatan. Menurut mereka kedekatan Ayu dan Doni tidak wajar mengingat status Ayu yang telah menjadi istri Abdul. Tetapi saat itu rekan-rekan kerja mereka memilih diam dan tidak mau ikut campur masalah rumah tangga orang. Tetapi seperti pepatah mengatakan, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Demikian juga dengan Abdul yang lama-kelamaan mulai memperhatikan gelagat aneh maupun perubahan sikap dari Ayu sang istri. Pada awal tahun 2023, Abdul merasakan ada yang aneh dengan istrinya itu. Ayu mulai cuek atau seperti tidak menghiraukannya. Meskipun hal itu bisa saja hanya perasaan Abdul aja, namun perubahan signifikan dari sang istri yang dirasakan oleh Abdul adalah ketika Ayu mulai pulang malam, bahkan kadang larut malam. Padahal biasanya Ayu akan pulang ke rumah di sore hari seusai bekerja. Tetapi saat itu Abdul mulai memperhatikan sang istri sering pulang malam. Ketika ditelepon, kadang nomor Ayu tidak aktif, dan kalaupun nomornya aktif, Ayu tidak menjawab panggilan telepon suaminya itu. Dan ketika sudah pulang ke rumah, lalu Abdul bertanya, "Kamu dari mana? Kok pulang malam?" Katanya Ayu selalu memberikan jawaban yang aneh dan kadang tidak masuk akal bagi Abdul. Sebagai suami yang sangat mencintai istrinya, perasaan Abdul tidak bisa dibohongi, di mana ia merasa Ayu istrinya telah berselingkuh. Meskipun beberapa kali Abdul mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik aja, tetapi sikap Ayu yang berubah membuat Abdul yakin
bahwa istrinya itu ada main di belakangnya. Abdul tentu menjadi curiga dan akhirnya mulai menyelidiki sang istri. Dan dalam proses ia ingin menguntit Ayu untuk membuktikan kecurigaannya, pada hari Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023, tiba-tiba Abdul mendapatkan kabar dari seorang anonim yang mengatakan bahwa Ayu selama ini berselingkuh dengan Doni Lukmana yang tak lain adalah rekan kerja mereka sendiri. Mendengar itu tentu saja Abdul kesal dan marah. Dia juga kecewa dan tak menyangka sang istri telah mengkhianati dirinya. Akhirnya dengan rasa kesal yang mendalam, malam itu ketika Ayu pulang kerja, Abdul langsung mengkonfrontasinya tentang kabar perselingkuhan Ayu dengan Doni yang membuat keduanya pun terlibat cekcok. Mendengar itu awalnya Ayu mengelak dan bersikeras bahwa dia tidak memiliki hubungan spesial dengan Doni selain hubungan antara rekan kerja aja. Tetapi karena terus didesak dengan sederet pertanyaan termasuk mengapa Ayu sering pulang malam, Ayu pun menyerah. Dia tidak memiliki alasan lagi untuk dikatakan kepada sang suami, sehingga malam itu juga dalam perdebatan mereka, Ayu akhirnya mengaku bahwa benar selama ini dia memiliki hubungan dengan Doni. Bahkan Ayu mengaku hubungan gelapnya dengan Doni sudah lama terjalin. Mendengar itu di tengah rasa kecewa, Abdul tentu saja marah besar. Dia tidak bisa menahan emosinya sehingga saat itu ia mulai merencanakan balas dendam untuk menuntaskan sakit hatinya. Keesokan harinya, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari tahun 2023 sekitar pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, Abdul Manan sudah bertekad untuk memberikan pelajaran kepada Doni karena telah berselingkuh dengan istrinya. Saat itu Abdul mendatangi rumah orang tuanya yang berada di desa Taman Sari untuk mengambil sebuah pisau yang akan ia gunakan dalam aksinya nanti. Setelah pisau didapat, Abdul kemudian langsung pergi ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Probolinggo di Dringu, tempat Doni bertugas. Setibanya di sana, Abdul yang sudah dalam keadaan emosi menunggu beberapa saat sampai Doni datang. Dan ketika Doni berada di halaman kantor, Abdul menyapanya dengan panggilan bro sambil ia meraih pisau yang ia selipkan di pinggang. Dan saat itu juga ia langsung mengarahkan pisau tersebut ke arah Doni. Doni yang kaget refleks berusaha menghindar dan ia juga mengulurkan pisau yang diselipkan di pinggangnya. Nah, diduga Doni yang kemungkinan telah mendapatkan kabar dari Ayu bahwa Abdul telah mengetahui hubungan perselingkuhan mereka, sudah mengira akan ada hal buruk yang akan menimpanya, sehingga Doni pun sengaja membawa pisau dari rumah untuk jaga diri. Namun saat itu pisau yang dipegang Doni dapat direbut oleh Abdul. Doni pun mencoba menghindari Abdul yang telah kesetanan dengan berlari ke depan kantor loket PDAM. Namun nahas, Doni terkejar oleh Abdul yang akhirnya Abdul menyerang Doni dengan brutal menggunakan pisaunya yang mengenai bagian leher, bahu, dada, perut, lengan, dan siku hingga korban kehilangan nyawanya di lokasi kejadian karena luka-lukanya parah serta kehilangan banyak sekali cairan merah. Sebenarnya saat itu ada beberapa saksi mata yang menyaksikan penyerangan tersebut, termasuk petugas kebersihan dan Satpol PP yang sedang berjaga di pos depan Mal Pelayanan Publik. Mereka mencoba melerai, namun Abdul yang sudah sangat emosi meminta mereka untuk tidak ikut campur. Para saksi pun memilih mundur karena takut Abdul memegang sajam. Yang bisa mereka lakukan adalah menelpon pihak kepolisian melaporkan kejadian tersebut. Tetapi setelah memastikan korban sudah tak bernyawa, Abdul segera melarikan diri dari sana menggunakan sepeda motornya, meninggalkan sajam yang dia pakai untuk menghabisi korban di TKP dan ia sempat menuju ke rumah orang tuanya. Sementara itu setelah mendapatkan laporan, tim Polsek Dringu segera menuju ke lokasi untuk mengevakuasi jasad korban ke RSUD Dr. Muhammad Saleh untuk dilakukan pemeriksaan forensik. Dan dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa korban Doni mengalami sekitar 23 luka tusuk yang mengakibatkan dirinya kehabisan cairan merah dan tidak bernyawa di lokasi kejadian. Setelah korban dievakuasi, petugas kemudian melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Dari olah TKP tersebut ditemukan 2 buah pisau di sekitar lokasi yang selanjutnya pisau-pisau itu diamankan sebagai barang bukti. Sementara saat tiba di rumah orang tuanya, Abdul menceritakan apa yang baru saja ia lakukan kepada rekan kerjanya yakni Doni. Abdul mengaku ia telah menghabisi Doni karena emosi Doni berselingkuh dengan istrinya yakni Ayu.
Mendengar itu, orang tua Abdul tentunya sangat syok. Namun mereka berusaha tenang dan membujuk anak mereka itu untuk menyerahkan diri, mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akhirnya setelah diberi pengertian oleh orang tuanya, Abdul pun mau menyerahkan diri. Ayah Abdul kemudian menelpon polisi dan polisi segera menuju ke rumah orang tua Abdul untuk menangkap pria itu. Selanjutnya Abdul dibawa ke Polres Probolinggo guna pemeriksaan lebih lanjut. Kepada polisi Abdul mengatakan hal yang sama seperti yang ia katakan kepada orang tuanya tentang motifnya menghabisi korban. Namun meskipun begitu, Abdul mengaku menyesal perbuatannya yang telah menghabisi rekan kerjanya yang telah menjadi temannya itu. Dalam penangkapan, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti milik korban dan pelaku. Rekonstruksi kasus ini pun digelar pada hari Jumat tanggal 27 Januari tahun 2023 di Polres Probolinggo dan bukan di TKP karena alasan keamanan. Akhirnya dengan segala bukti-bukti yang ada, Abdul Manan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang eksekusi berencana dengan ancaman maksimalnya hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Karena penyidik menemukan unsur kesengajaan atau perencanaan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Sementara itu, Kepala Bagian Teknik Perumdam Tirta Argapura, yakni Hari Supriyanto mengatakan bahwa dia tidak menyangka Abdul dan Doni terlibat dalam aksi yang mempertaruhkan nyawa. Menurut Supriyanto, 3 hari sebelum kasus ini terjadi, tepatnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari tahun 2023, keduanya masih tampak baik-baik saja. Bahkan saat itu Abdul dan Doni berada dalam satu mobil yang sama di acara launching nama baru PDAM Kabupaten Probolinggo berganti nama Perumdam Tirta Argapura. Kemudian sehari setelahnya, yaitu hari Kamis tanggal 12 Januari, Doni dan Abdul tampak berfoto bersama usai acara pembubaran panitia launching nama baru PDAM. Supriyanto mengatakan saat itu mereka sempat bersenda gurau dan ceria seperti tidak ada masalah apapun. Kami sungguh kehilangan 2 karyawan terbaik kami. Kami sangat kehilangan dengan peristiwa ini. Kami tidak menyangka ada kejadian seperti ini, ujarnya. Oke guys, sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.